Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa podcast Palu. Kembali kami menemui Anda pada kesempatan hari ini dan ini mungkin pertemuan yang pertama setelah kita sempat vakum beberapa bulan sepertinya, karena juga situasi yang menghendaki kita kepada kita dan penyelenggara pengelola sehingga kita sempat vakum untuk beberapa waktu. Dan pada kesempatan pertama kali ini kita kembali membahas juga tetap pada tema yang pada masalah yang kita lagi hadapi sekarang ini seputar pandemi COVID-19. Baik, di meja podcast Palu sudah hadir Dr. Gigi Heri Mulyadi. Beliau adalah pelaksana direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nutapura Kota Palu. Nah, pada Pak Dr. Heri tentu kita akan mendengar seperti apa kondisi Kota Palu pada saat ini dan bagaimana atau apa yang harus diperbuat oleh pemerintah, kemudian bagaimana harusnya masyarakat bersikap untuk selama dalam masa pandemi ini. Pak Dokter, sepertinya dari hari ke hari angka yang masuk di data-data kita ini, Kota Palu terus mengalami penambahan, ya. Kemarin terakhir data kemarin ini Palu sudah 96 yang dirawat, ya. Dan kelihatannya dari hari sebelumnya ada penambahan yang cukup tajam, sekitar 18 atau berapalah pasien yang terlambat. Nah, kita ingin mendapatkan dulu sebenarnya bagaimana Pak Dokter menjelaskan situasi Kota Palu saat ini untuk di tengah pandemi ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua, untuk warga Palu khususnya. Terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada kami untuk hadir di tempat ini dalam rangka ingin memberi informasi kepada masyarakat terkait adanya lonjakan kedua, ya. Lonjakan kedua terkait COVID-19 yang ada di dunia, ya. Baik, untuk Kota Palu sebenarnya 1 bulan yang lalu itu sedikit ada menggembirakan, ya. Bahkan khusus untuk Rumah Sakit Nutapura kami sempat merawat 1 orang terakhir, ya, 1 bulan lalu. Nah, ini sekarang mulai berangsur-angsur naik cukup signifikan. Ada klaster yang ada kegiatan diklat, ya, salah satu instansi itu yang langsung masuk kurang lebih 9 orang di Rumah Sakit Nutapura. 9 orang, dan belum lagi yang tidak sempat masuk, yang belum sempat, ada yang mandiri. Jadi jumlah yang sekarang ada diumumkan itu di luar dari mandiri itu. Sebenarnya kita harus jujur kepada masyarakat bahwa kondisi saat ini ada kelonggaran, ada patuhan masyarakat sehingga ada lonjakan seperti ini. Atau di saat situasi mulai kelihatannya membaik, ya, sehingga masyarakat juga ada kelengahan. Anggap situasi sudah, ya, betul, mengarah ke normal mungkin. Ya, betul sekali, ya. Jadi begini, sekarang yang lagi kita khawatirkan sekali adalah varian baru. Varian baru ini 50 kali lebih ganas. Dari yang saya baca itu 50 kali lebih cepat. Kemudian dia punya gejala-gejala itu bahkan pendengaran, ya. Tapi itu apa sudah ada terdeteksi di Palu atau mana? Untuk sementara belum, tetapi Gorontalo ada. Ini yang Sulawesi Utara pun agak waspada terkait adanya informasi bahwa di Gorontalo ada 1. Nah, itu menggambarkan kalau sudah ada 1 itu siap-siap. Kita berbatasan dengan Gorontalo, ya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya. Karena ini COVID bukan terkait hanya rumah sakit, ya, dinas kesehatan, tetapi sekarang seluruh komponen yang bisa mengatur, bisa melakukan langkah-langkah strategis agar penyebaran COVID ini, baik COVID yang lama maupun yang varian baru, itu segera bisa kita atasi. Jangan sampai sudah ada
kemudian baru kita mau mengatasi. Ini lonjakan kurang lebih 100 lebih sekarang di kota Palu sekarang ya. Ya, kalau di Anutapura hari ini kurang lebih 30. Ya. Kemudian di rumah sakit Anutapura itu ruang COVID yang lama ya, khusus memang kita sudah siapkan ruang isolasi itu sudah full tadi malam. Sehingga ruang cadangan, karena rumah sakit itu rumah sakit Anutapura hampir 64 ya kita siapkan tempat tidur. Sekarang ruang VIP kakak tua mulai tadi malam 6 pasien sudah masuk. Jadi ada tambahan ruang ada tambahan ya. Karena apa? Yang pernah 2 bulan lalu kan kita pakai itu kakak tua. Tetapi karena ada penurunan, kita kosongkan untuk karena kebutuhan pasien umum. Nah, sekarang mulai tadi malam, kemarin sore saya minta kepada teman-teman kabak pelayanan, kabak keperawatan untuk sama-sama segera antisipasi. Nah, ini saya salut dengan saya punya tim. Beliau semua ini cepat cekatan, tadi malam sudah langsung bisa masuk 6 pasien di ruang COVID yang sudah disiapkan. Nah, sekarang ini yang patut dilakukan adalah persiapan jika meledak. Jangan kita anggap tidak akan meledak. Harus ada persiapan. Harus dipersiapkan menjelang itu ya. Termasuk logistik alat pelindung diri ini harus dipersiapkan. Jadi bukan hanya tempat, termasuk persiapan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Jadi ini ya. Jadi jangan sampai kita hanya seperti ini. Ini komponen-komponen yang harus dipersiapkan. Ya, semuanya. Kemudian Satgas harus lebih ketat ini. Ini tidak main-main. Ya, tapi kan sampai hari ini baru pembatasan, saya lihat yang dari surat edaran Pak Wali Kota yang terakhir ini kan baru soal pembatasan aktivitas masyarakat sampai pukul 21 malam. Kalau yang kemarin-kemarin yang tonton sebelumnya malah soal di perbatasan malah lebih ketat. Nah, untuk kali ini mungkin belum ke situ ya, mungkin akan ke situ juga, tapi belum waktu kita rapat dengan Pak Wali, Ibu Wali, sudah dipersiapkan tempat diklat asrama haji, ya, asrama haji dan seluruh rumah sakit swasta. Jadi Pak Wali catat waktu itu rapat hari Sabtu 200 kurang lebih 240 tempat tidur dipersiapkan. Jadi sudah dipersiapkan. Saya hanya menjelaskan bahwa kita ini jangan sampai kita lupa, kita lengah. Jadi semua termasuk rumah sakit swasta harus menyiapkan termasuk logistik untuk penanganan ini. Itu yang saya maksud. Pak Dokter, kalau melihat gejala itu angka-angka itu kan lagi gejala ya, karena sudah angka-angka dan itu sudah terjadi. Selain yang Pak Dokter sebut tadi ada klaster diklat. Apalagi sumber mana lagi nih sampai bisa ada terus angka kenaikan per hari? Jadi apakah masih kaitan dengan pasca Lebaran atau mudik sebelum Lebaran? Memang ada kaitannya. Kemarin saya baca itu tetap ada kaitannya. Nah, sekarang yang justru saya takutkan itu perjalanan lewat darat. Ya, kalau pesawat kan kita semua perjalanan sudah pesawat itu di rapid ya. Namun rapid pun bukan jaminan. Karena begini, penerbangan misalnya seseorang kan masa inkubasi itu 2 hari ya, 2 sampai 14 hari ya. Itu gejala baru muncul. Misalnya kita berangkat hari ini, besok ini kan sudah di rapid ini hari. Sudah ada surat rapid antigen. Ya, rapid antigen negatif. Nah, sekarang karena ini virus ini kan kita tidak lihat, kita tidak tahu. Di bandara itu kan orang yang tidak berangkat kan juga lalu lalang banyak. Ya, orang yang tidak berangkat lalu lalang. Walaupun kita sudah rapid, tetapi pada saat kita menggunakan kita sudah lolos ini. Kita bisa tertular di situ. Nah, jadi bisa saja perjalanan ini saya lihat khususnya Sulteng cukup meningkat ya perjalanan. Sehingga saya beberapa kali menulis di status saya di medsos itu sebisa mungkin jika tidak terlalu penting, tidak ekstra kebutuhan, tidak perlu berangkat dulu. Karena apa? Seperti Jawa Barat itu ketat sekali ya. Jawa Barat, kemudian Jakarta. Nah, ini
saya anggap kita kadang-kadang bermain-main menyikapi ini, ya. Mohon maaf. Jadi saya berharap bahwa ini tidak boleh main-main. Kita betul-betul harus waspada, tapi jangan terlalu takut. Kenapa? Ya, jangan terlalu takut karena dengan rasa takut yang berlebihan, imun juga akan turun. Sehingga bisa kena karena imun turun, jelas itu. Sehingga saya berharap seluruh masyarakat tetap semangat, protap. Jadi roda ekonomi juga jalan. Jadi Pak Wali Kota kemarin instruksikan karena kayak kafe-kafe pembatasan waktu jam 9. Nah, kemarin kita berdebat, akhirnya diputuskan jam 9. Bahkan di Bandung itu sudah jam 7. Jam 7, jam setengah 7 sudah persiapan tutup. Tetapi penjualan boleh lewat online. Ya. Kami tidak boleh putus. Kami di Rumah Sakit Anutapura dan Rumah Sakit Undata Madani juga sudah melakukan pembatasan kunjungan untuk keluarga yang dirawat. Jadi pembatasan ini bertujuan mengurangi efek penularan. Kenapa saya katakan efek penularan? Rumah sakit itu kan sekarang merawat pasien COVID, ya. Merawat pasien COVID. Tidak ada yang bisa menjamin 100% pasien itu tidak ada yang lengah. Sehingga dengan kunjungan keluarga-keluarga pasien itu di rumah sakit itu bisa menimbulkan perpindahan atau penularan virus. Ini benar-benar virus ini sangat-sangat kita tidak tahu, kita tidak lihat. Kemudian sekarang yang baru ini hasil penelitian tidak lagi droplet, bisa lewat udara, awang-awang itu. Nah, ini yang semakin perlu diwaspadai, perlu kita khawatirkan. Jadi ada yang bertanya, itu kenapa kita dilarang ke rumah sakit? Nah, karena rumah sakit itu tempat virus banyak sekarang ini. Kebetulan ya, kebetulan sekali Rumah Sakit Anutapura, Madani, Undata itu, dan hampir semua rumah sakit swasta sekarang itu juga menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID. Tuh. Jadi saya berharap kita menahan diri kalau bisa, kecuali pasien-pasien khusus yang membutuhkan ada yang perlu menemani, itu yang kita longgarkan untuk beri kesempatan. Ya, masyarakat juga kan ada juga yang menyebut bahwa dengan sudah vaksin 2 kali dianggap selesai dan tidak lagi lah, maksudnya kecil peluang untuk atau bagaimana lah begitu, sudah kebal dari virus. Bagaimana sih? Prosentase vaksin di Kota Palu belum maksimal. Tetapi kita sudah melakukan langkah-langkah cepat. Kemarin ada festival, kemudian penetrasi ke pasar-pasar, termasuk tim Anutapura itu mendatangi pasar Impres, dan selama seminggu tim kami sana, kemudian datang ke mall, nah sekarang bahkan saya punya inisiatif lagi nih, kemungkinan karena ini warung kopi dan sebagainya, mungkin saya akan buat tim satu khusus untuk mendatangi warung kopi, khususnya untuk lansia-lansia ya, karena banyak ini. Jadi saya punya inisiatif tadi pagi, kemungkinan kita jemput bola ya untuk vaksin. Kemudian bicara vaksin, kenapa orang yang sudah divaksin masih bisa kena? Tidak ada yang bisa menjamin 100% bahwa jika divaksin itu sudah bebas, karena terbentuknya antibodi dari vaksin itu kan tergantung tubuh juga. Ya sama dengan polio, dulu kan bebas PIN itu kan ada masih kena sampai sekarang. Nah, dan kita berharap 100% warga Indonesia tidak ada lagi yang kena. Sama dengan ini, vaksin itu merupakan bagian daripada ikhtiar kita secara ilmiah hasil temuan bahwa mampu, tetapi tidak dijamin 100%. Makanya sampai 2 kali divaksin, agar supaya jika yang pertama ada sedikit, misalnya tidak terbentuk dan sebagainya. Nah, tapi secara umumnya vaksin itu 2 kali. Kemudian hasil penelitian yang pernah divaksin kemudian kena itu 0,0%. Jadi sangat sedikit. Misalnya dari 100.000 yang sudah divaksin mungkin 1-2 yang. Jadi alhamdulillah bisa hasil penelitian itu bahwa yang sudah divaksin memang sedikit, artinya tidak rentan lagi
terinfeksi atau tertular COVID seperti itu. Alhamdulillah. Hanya saja tidak bisa kita juga menganggap bahwa setelah kita vaksin protap kita laksanakan. Nah, seperti ini saya punya adik ini kan hand sanitizer. Nah, ini memang kita tetap waspada. Tetap harus mengikuti protokol. Ya. Dokter, ini kan kita belum pernah ada yang berani memastikan bahwa kapan akan selesai juga virus ini. Bahkan yang ada adalah ada nama baru lagi. Ya, Itu seperti Delta dan sebagainya. mudah-mudahan tidak masuk di Palu lah. Insya Allah. Nah, sekarang tergantung kita semua. Ya. Ya, jadi baik. Bicara COVID, tidak ada satupun ahli yang saya ketahui yang bisa menjamin bahwa tahun 2000 sekian misalnya COVID ini akan berakhir. Kenapa? Memang virus ini hebat. Kenapa dikatakan hebat? Dia mengembangkan diri lagi. Jadi misalnya hari ini COVID itu vaksinnya ditemukan, bisa diatasi. Ternyata dia sudah bermutasi. Virus ini sudah bermutasi, memperbanyak diri dengan varian-varian baru. Ditemukan ada vaksin baru lagi ya, untuk menangkal itu. Ya, tapi ada juga vaksin yang sudah kena. Itu kemarin seperti vaksin yang kita gunakan yang dari China itu bisa. Sinovac. Sinovac itu. Baik. Delta itu kan ditemukan di India, kemudian ada juga dari Afrika, ada varian Inggris. Ditemukan di Inggris, ya. Nah, sekarang tapi alhamdulillah untuk Indonesia ini yang kemarin dilihat itu baru yang ada ditemukan yang banyak meledak itu di daerah Kudus, di daerah Madura itu kalau tidak salah Delta lah ya. Nah, sekarang untuk Sulawesi Tengah, Kota Palu ini untuk sementara belum terdengar, belum ada informasi dari ahli epidemiologi bahwa itu ada varian baru. Mudah-mudahan tidak, karena varian baru ini sangat-sangat ganas, kemudian penyebarannya juga cepat, gejalanya juga lebih keras, ya, gejalanya lebih keras. Bahkan ini kemarin kalau tidak salah ada masalah pendengaran dan sebagainya. Gangguan pendengaran. Karena selama ini itu tidak terdeteksi. Yang dulu kan masalah rasa. Ini pendengaran. Nah, jadi saya berharap kepada pendengaran seperti apa? Tidak mendengar, mendengung atau berkurang. Bahkan yang saya baca itu tidak mendengar sama sekali. Karena virus itu menyerang segala aspek-aspek rasa, penciuman, bahkan penglihatan. Yang virus yang pendengaran dan penglihatan. Iya, yang baru ya. Ya, ada agak kabur-kabur seperti itu. Nah, sekarang tugas kita kepada khususnya warga Palu, apa yang harus kita lakukan? Cuma satu, patuh. Pesta misalnya. Pesta itu sebisa mungkin kan ini kan pengawasan tidak begitu ketat ya. Kalau di Palu ya. Jadi saya berharap ini juga perlu ditingkatkan. Pesta itu sebenarnya tidak usah lagi ada makan-makan perjamuan itu. Sebaiknya masuk salaman dapat dos itu kan kemarin beberapa pesta saya dapat itu pulang bawa dos. Jadi tidak ada makan, tidak ada tinggal. Plastik ya. Ya, itu jauh lebih bagus. Kemudian yang edaran Pak Wali Kota itu 50% dari kapasitas ya. Kemudian menyiapkan hand sanitizer, itu masker itu wajib dipersiapkan di tempat-tempat umum. Dan sebisa mungkin jangan ada kegiatan-kegiatan berkumpul yang berlebihan. Itu yang tidak bisa terkontrol. Kelihatannya kembali lagi. Hotel-hotel kita di Palu sudah bergerak lagi. Iya, jadi karena begini. Ini juga bicara perputaran ekonomi kan juga tidak boleh juga serta-merta dihentikan sama sekali. Ya, karena di situ cukup besar tenaga kerja. Kemudian perputaran ini juga dibutuhkan strategi-strategi khusus untuk kegiatan tetap jalan, akan tetapi protap itu yang ditegakkan. Itu yang paling penting. Harus dipatuhi ya. Ya, ini paling penting patuh. Kemudian kalau tidak terlalu penting ini kan perjalanan. Misalnya dari Makassar berhasil.
dari Makassar, dari mana, ini kan jalan, itu tidak ada rapid antigen sama sekali. Artinya pos-pos perbatasan harus dibentuk lagi nih. Saya rasa saya rasa itu perlu. Nah kalau udara kan, Kalau saran saya inilah. sebaiknya itu dibentuk lagi. Namun memang kita terkendala juga beberapa masalah-masalah pembiayaan yang begitu besar. Ini yang juga kendala-kendala yang semua kita perlu pahami. Kondisi seperti ini, jika kita membuat keputusan, membuat kebijakan, harus dibarengi dengan anggaran. Nah ini, jadi memang itu yang perlu kita duduk bersama. Itu yang bisa menjawab Pak Wali Kota itu. Ya, insya Allah. Tapi kalau Pak Wali Kota kemarin yang beliau canangkan itu perketat Satgas turun ke lapangan. Karena biarpun kita tahan di sana, itu tidak ada jaminan juga. Artinya persentasenya tidak terlalu besar. Tapi memang di Kota Palu ini yang perlu dilakukan adalah vaksinasi, diperkuat ya, dipercepat vaksinasi. Kemudian yang berkaitan pekerja-pekerja pelayanan seperti di pasar, di mall dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dilakukan sekarang itu kami di rumah sakit, karena rumah sakit sekarang banyak yang kena ya. Petugas Pura seperti apa tuh? Kami 8 orang Tenaga medis yang kena, itu perawat di daerah di bagian dan yang berhubungan langsung dengan pasien. HD ya, dia habis memegang pasien cuci darah yang kebetulan terkonfirmasi dirawat di situ, walaupun dia sudah menggunakan APD yang cukup lengkap, tetapi ya itulah, virus ini kan luar biasa, masih mampu menembus ya. Jadi ini artinya perlu ditingkatkan kewaspadaan lagi agar supaya teman-teman tim medis betul-betul memperhatikan protap ini terjaga dengan baik, kepatuhan dengan baik. Nah, itu mungkin juga berkaitan juga dengan tingkat kualitas APD kita seperti apa? Kalau yang menyentuh langsung pasien itu kualitas APD-nya level 3 kalau di rumah sakit. Kalau misalnya dia melayani pasien umum itu level 1, level 2. Tapi khusus untuk di ruang COVID, ruang yang menangani pasien COVID itu level 3. Itu lebih bagus ya, lebih bagus. High quality. Ya. Itu pengadaannya juga betul-betul terstandar, tidak bisa main-main. Selain pengadaan oleh rumah sakit, juga bantuan dari Kemenkes pusat. Dok, ada enggak bayangan dari Pak Dokter ini puncak untuk di gelombang kedua ini? Kapan dan mungkin angka berapa? Puncaknya itu kalau saya melihat situasi bulan Juli itu. Bulan Juli. Ini sudah mulai masuk ini. Ini misalnya sekarang kan naik ya. Sekarang naik. Itu kan harus, kalau 100 orang yang kena, perhitungannya itu 100 kali 6 orang. Ini kalau tidak salah ya, ini epidemiologi itu di tracing, 1 orang kena itu sekian orang yang harus di tracing itu. Berapa orang yang ketemu pada saat saya positif, berapa orang saya datangi, berapa orang saya ketemu, itu yang di tracing. Nah, kita anggap yang paling minimal saja 6 orang. Misalnya dia positif 100 sekarang misalnya. Ya kita harus waspada, kurang lebih antisipasi 500. Ya. Tetapi alhamdulillah ini semua tergantung dari imun ya. Imun kan kontak kemudian tertularnya itu bisa terjadi, tetapi kalau imun bagus insya Allah. Nah sekarang saya juga memberikan sedikit tips untuk warga Kota Palu seandainya merasa ada gejala-gejala. Gejalanya ringan. Gejala-gejala itu misalnya ada batuk, demam, ada sesak-sesak misalnya ringan ya, agak berat bernapas tapi tidak terlalu berat, itu bisa sebenarnya dirawat isolasi mandiri. Nah, syarat-syarat isolasi mandiri ini yang perlu diketahui adalah makanannya juga, piringnya misalnya harus sendiri, kamarnya sendiri, sebisa mungkin toiletnya juga sendiri, tidak boleh ada. Nah, sekarang itulah yang harus dilakukan, bahwa isolasi mandiri itu dibolehkan dan hasil dari penelitian itu banyak berhasil.
sepanjang tidak ada gejala berat. Ya. Kalau misalnya pasien ada gejala berat, wajib dirawat. Kalau tidak, bisa dirawat tetapi tetap melapor agar supaya dari puskesmas, dari rumah sakit atau dari tempat pelayanan kesehatan itu bisa memantau, ya, agar supaya dari isolasi mandiri itu, misalnya ibunya kena, anaknya, bapaknya tidak perlu kena lagi. Ya, ini perlu dijaga. Ibunya harus betul-betul ketat di kamar, tidak boleh keluar-keluar, dan piringnya, makanannya semua itu harus sendiri ya. Tidak boleh bersama. Karena apa? Kalau hanya mengharap tempat-tempat pelayanan COVID itu, ruang isolasi itu dilakukan di rumah sakit atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, itu tidak akan cukup. Yang dikhawatirkan kan ketika tingkat keterisian itu sudah menuju puncak, misalnya. Ya, Anutapura sekarang bornya 57 tadi, ya, kapasitas. Nah sekarang ini dipastikan akan naik. Tidak perlu kita menutup-nutupi. Justru kita harus bersyukur kalau kita cepat tahu. Ya. Jadi pada prinsipnya itu, kalau kita tahu sekarang itu sekian, itu justru bagus. Kita bisa cepat mengatasi, cepat diisolasi, cepat di blok, ya. Misalnya kelompok-kelompok di RT di situ, itu cepat kita atasi. Karena sekarang kelurahan pun itu mendapat tugas berat dari pemerintah untuk klaster-klaster yang misalnya berpeluang, ya itu yang betul-betul harus dijaga. Dan akan kemarin Pak Wali menjelaskan ada kelurahan bebas COVID. Anda memasuki kelurahan bebas COVID. Beliau suruh minta pasang beliau. Anda memasuki kelurahan bebas COVID. Nah ini kan semangat kelurahan-kelurahan lain melakukan hal-hal serupa. Hal serupa seperti apa? Menghimbau masyarakatnya lewat masjid, lewat gereja untuk protap. Seperti di masjid, kan longgar lagi tidak pakai masker. Ya. Nah, waktu Idul Fitri kan, ya mungkin selama puasa juga, ya itu kan variasi lah ya masyarakat merespon itu, sehingga saya pun dalam beberapa kesempatan salat tarawih di masjid-masjid itu mendapati juga memang jemaah kita lebih banyak lah yang tidak mengenakan masker, padahal situasinya itu kalau saya lihat ruangan masjid tidak ada bedanya dengan situasi normal. Ya. Ini saya ingin jelaskan lagi kembali. Ini menjelang Idul Adha lagi. Ya, saya menjelaskan kembali begini. Kewaspadaan kita, kepatuhan kita akan menjadi hasil yang positif nantinya jika kita betul-betul patuh. Di masjid itu, tempat berkumpul itu, kemudian gereja dan sebagainya, ini yang harus betul-betul kita melakukan upaya-upaya pembatasan. Kalau misalnya ada hal-hal yang orang-orang yang hobi membuat hoax, hobi membuat berita-berita, masa apakah kita tidak melihat situasi? Angka kematian cukup tinggi COVID sekarang ini. Di Bekasi tadi pagi, itu dirawat, pasien sudah sampai di jalan. Di Bekasi. Di rumah sakit, halaman rumah sakit di Bekasi itu sudah sampai di jalan. Sehingga masih di ruangan. Iya. Nah sekarang mudah-mudahan di Kota Palu itu tidak terjadi. Jadi saudara-saudara warga Kota Palu ini yang jangan anggap enteng ini, tapi jangan terlalu takut. Ya, jangan Pak Dokter mungkin kan sudah juga menjelang ujung dialog. Pak Dokter menyampaikan pesan-pesan untuk masyarakat sekalian. Jadi warga Kota Palu yang saya hormati, yang saya banggakan, mari kita kembalikan niat kita bagaimana COVID ini tidak lebih besar penyebarannya dengan cara ini. Masker, kemudian cuci tangan, kemudian urangi berkumpul, ya. Kemudian perjalanan kalau tidak terlalu penting tidak perlu dilakukan, ya. Sehingga kemudian olahraga, makanan yang bergizi, imun yang harus kita jaga, ya. Kepada keluarga-keluarga yang sementara ini dirawat yang terkonfirmasi positif, kita tetap semangat. Kemudian ada satu pesan saya untuk seluruh tim medis, yang tim COVID yang sekarang ini bekerja di seluruh, khususnya Sulawesi Tengah, ya, kita tetap semangat, jiwa
patriotik kita untuk melayani pasien-pasien COVID, kesabaran kita supaya pasien-pasien ini karena saudara kita segera sembuh ya. Saya mendoakan kepada semua tim medis tetap semangat dan kita insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih Pak Dokter atas penjelasan soal kondisi Kota Palu saat ini dan di tengah masa pandemi ya, masyarakat Kota Palu maupun di sekitarnya ya, kita berharap supaya kembali tetap patuh sesuai dengan protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan supaya agar kita bisa terhindar, karena biarpun sudah patuh kalau memang akan kena ya kita tidak bisa mengelak juga. Makanya dengan patuh itu kita bisa terhindar lah minimal itu. Nah, kita berharap supaya tetap angka positif itu bisa jangan naik terus lah. Kita ngeri juga lihat kalau setiap muncul data naik lagi, ngeri juga saya lihat itu. Nah, kita berharap supaya masyarakat beraktivitas tapi mengurangi ketemu dengan orang apa semua dan sebagainya. Insya Allah. Terus olahraga ya. Ya, tetap olahraga, vitamin olahraga, ya. Dan enjoy ya. Jangan terlalu takut. Ya, bersepeda saja. Tetap nih sepeda. Sepeda jarak ya 2-3 meter. Ya. Tapi biasanya yang susah kalau finishnya Pak Dokter. Pokoknya begini, jangan sampai sudah banyak baru kita sadar. Ya. Itu. Saya yakin saya berharap pemerintah provinsi, kalau kota ini pemerintah provinsi ini tancap gas sedikit. Ya. Ini saran saya. Ini sebenarnya dua-duanya energi baru ini ya. Ya, energi baru betul. Energi baru, provinsi lebih-lebih. Ini masih panas ini. Kalau kita ini hampir tiap Sabtu Pak Wali evaluasi tentang COVID. Jadi kita berharap provinsi juga dulu waktu Dokter ini Bu Wali, mohon maaf, itu jadi kadis itu luar biasa tuh. Ya, mudah-mudahan lah sekarang juga sama ya. Iya. Hampir tiap malam kan kita di Baru. Iya, betul. Itu saya tunggu-tunggu sebenarnya itu. Ya, insya Allah. Saya tunggu-tunggu juga itu live-nya itu. Nah, baik, terima kasih Pak Dr. Heri sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi dan seperti apa kondisi Kota Palu di saat ini di masa pandemi COVID-19. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap sehat sehingga bisa aman dan terlindungi dari penyebaran COVID. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam. Bersejarah baku saya